ya, please. Yang ini aku belum kasih tahu sama sekali ke Mas Aziz. Apa? Sebenarnya aku masih punya perasaan. Aku masih ada perasaan, tapi maksudnya apa, Dwi? Jangan lupa subscribe channel Gajos Prank. Sebenarnya aku gak mau bohong sama kamu, cuma aku dipaksa sama keadaan. Kamu udah tahu siapa Mas Aziz sebenarnya? Maksudnya identitas aslinya itu siapa? Dia udah cerita. Penjual bakso kan? Oh, berarti dia belum cerita. Belum. Ya, salahnya dia dari awal nggak mau jujur. Sebelumnya aku udah ngasih saran ke dia. Kamu jujur aja lah ke Cantika, nggak usah pakai bohong-bohongan segala kayak gitu kan. Mas Aziz itu profesinya itu sebenarnya polisi. Mas Aziz itu polisi. Oh, berarti selama ini kecurigaan aku bener ya kalau Abang Anto itu anggota. Dia polisi sebenarnya. Nah, alasannya dia nyimpen atau sembunyiin identitas aslinya itu, dia mikirnya itu semua cewek itu gak suka sama profesi polisi gitu loh. Jadinya nanti kalau dia jujur sama Cantika, siapa dia sebenarnya, dia itu kayak takutnya Cantika bakal ngejauh. Harusnya dari awal tuh harusnya udah jujur, bukannya malah ngebohongin aku kayak gini. Kayak selama ini udah berapa lama aku dibohongin, dan selama ini aku juga curiganya kalau Bang Anto itu bukan penjual bakso beneran. Aku juga sempet nemuin hal yang menjanggal, kayak di handuknya tuh ada tulisan polisi. Terus postur tubuhnya juga kayak menunjukkan kalau dia tuh bukan seorang penjual bakso. Ya, jadi Ya, selama emang ini itu bener ya. gimmick semuanya. Dan kemarin yang dulu pas kamu kenalin aku sama dia, aku juga sempat kaget kok bisa dia itu nyamar jadi tukang bakso gitu. Dari awal sih aku udah bilang, ya apa salahnya kalau kita jujur kan? Cuma dia kemarin itu mohon-mohon ke aku, nggak usah kasih tahu Cantika ya siapa aku sebenarnya. Kalau kita itu udah pernah punya hubungan sebelumnya, aku sama dia itu udah berhubungan baik banget. Jadinya kemarin itu posisiku bingung. Aku sama dia udah temenan lama, aku sama kamu juga udah temenan. Jadinya Tapi bingung. kenapa kamu nggak ceritain dari awal kalau kamu emang kenal sama Bang Anto ini dan kalian juga pernah ngajalin hubungan? Kayak aku kaget banget pas tahu kalian ternyata udah pernah ada hubungan, udah lama kenal, dan yang paling aku kaget itu ternyata Bang Anto itu polisi. Itu sih sebenarnya aku malu banget sama kamu. Aku benar-benar minta maaf. Beberapa kali kan udah kepergok. Nah, setelah Berarti kamu itu kalian ketemu emang direncanakan, bukan kita sengaja ketemu. ngerencanain karena dia itu minta tolong ke aku. Kita ketemu, bicarain kamu, kita ketemu itu benar-benar kita bahas kamu terus gitu. Gimana caranya Cantika itu nggak curiga kalau dia itu pernah punya hubungan. Justru karena kalian sering ketemu dan sering aku pergoki, itu yang bikin aku makin curiga sama kalian. Kayak setelah aku ketemu kalian, pergoki kalian tuh, aku pulangnya tuh pasti overthinking dan ujung-ujungnya aku berantem sama Bang Anto. Aku paham karena kita kan sama-sama cewek. Cuma kan posisi aku juga bingung. Dia minta tolong, aku juga nggak mungkin kan nggak bantu dia gitu loh. Tapi kamu kok tega sama aku, Dwi? Dari awal ini aku temen kamu. Iya, dari awal aku udah nyaranin dia, mending kamu jujur aja daripada nanti ada masalah-masalah yang lebih besar lagi di antara hubungannya dia sama kamu. Tapi Justru dia sekarang ini hubungan aku sama Bang Anto tuh makin bener-bener gak sehat. Yang ada dari semuanya terbongkar kebohongan kalian tuh, aku makin kayak hilang respect sama Bang Anto. Tapi kalau menurut Cantika ada nggak ya? Maksudnya ada perasaan lebih nggak ya ke Mas Aziz? Jujur ya,
dari awal aku ketemu sama Bang Ajis atau Bang Anto ya, aku udah mulai ada perasaan sama dia karena dia kayak orangnya tulus, baik, tapi ternyata itu settingan aja ya. Baiknya dia Enggak. itu Kalau settingan. enggak, Jadi enggak. kayak aku rasanya nih perasaan aku bener-bener enggak. dibohongin banget. Kalau masalah dia sikapnya ke orang itu baik, dia orangnya bener-bener emang dia orangnya baik banget, dari dulu baik banget. Kalau saran aku ya, mending kamu ya udah, saya paham kamu itu kecewa sama perlakuan kita berdua karena kita udah mau bohongin kamu sama ini. Tapi kalau Cantika benar-benar punya rasa ke Mas Aziz, gak apa-apa, Cantika terima aja, dia orangnya baik banget. Aku udah lama Tapi kenal gimana sama aku dia, mau baik. percaya lagi Dwi setelah semua kebohongan kalian terbongkar? Kayak rasa percaya aku sama Bang Anto ini udah hilang. Tapi aku juga di sisi lain aku udah ada perasaan sama dia. Tapi ya mau gimana sekarang? Ya, Aku harus buang perasaan aku jauh-jauh karena aku nggak mau dibohongin lagi. harusnya kita ketemu bertiga semalam ini biar masalahnya cepat terselesaikan gitu. Bentar, aku mau tanya dulu. Alasan kamu hubungannya selesai sama Bang Ajis tuh kenapa? Dulu Mas Aziz sempat suka sama aku. Ya, kalian berdua sama-sama saling suka gitu. Enggak, dia sempat nyatain perasaan ke aku, cuma posisinya aku belum siap nerima cowok. Alasannya? Ya karena emang belum belum siap menjalin hubungan dengan siapapun. Nah dari sana ya udah, dia juga udah paham posisi aku kayak gimana. Aku kan sekarang fokusnya masih di karir dulu. Kalau masalah cowok itu belum ada kepikiran lah, apalagi sampai ke jenjang yang serius gitu. Jadinya kita berjanji jadi teman baik aja, ya bisa dibilang sahabatan lah, karena selama ini kita emang saling bantu. Kalau dia punya masalah saya yang bantu gitu. Dan berarti kalian ini udah sahabat yang deket banget gitu ya? Ya bisa dibilang gitu, karena kita udah lumayan lama kenalnya. Makanya kalian sampai tega bohongin aku. Enggak, aku juga nggak tahu maksudnya dia itu buat bohongin kamu itu apa. Dari awal juga aku udah bilang mending jujur aja, apa salahnya jujur gitu. Masalah identitas, kalau dia polisi, kalau emang Cantika nggak mau kamu itu seorang polisi, ya udah terima aja. Udah aku kasih saran semua ini itu, tapi mungkin dia ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak aku mikir kenapa Bang Anto sampai ngelakuin itu, apa karena dulu kamu pernah nolak dia karena dia polisi? Mungkin juga alasannya itu. Jujur, ini bikin aku pusing sekarang dengan kalian berdua, dengan semua kebohongan yang udah terbongkar. Bikin aku kayak, aku bingung harus gimana buat percaya lagi sama kalian berdua. Enggak, tapi aku benar-benar minta maaf ya. Aku nggak bermaksud buat kamu stres, buat kamu curiga sama kita, nggak bermaksud gitu. Aku benar-benar pure ngebantu Mas Aziz. Tapi kamu jahat sama aku, Dwi. Aduh, ya Kayaknya banyak kita harus semut. geser sini aja lah. Geseran dikit ya. Ya. Oh. Aman kan, nggak ada? Aman. Sebenarnya aku mau ngasih tahu sesuatu ke Cantika, tapi kamu jangan marah ya. Kasih tahu apa lagi, Dwi? Sebenarnya Apa? tapi jangan marah ya, please.
yang ini aku belum kasih tahu sama sekali ke Mas Aziz. Apa? Sebenarnya aku masih punya perasaan. Aku masih ada perasaan, tapi maksudnya apa, Dwi? Padahal selama ini kamu ngelihat aku sama Bang Anto tuh kayak Tapi enggak, kamu udah cemburu sama. dengerin aku dulu ketika Berarti selama ini kamu lihat aku sama Bang Anto cemburu gitu maksudnya? enggak gitu. Sebenarnya berat sih aku mau kasih tahu kamu, tapi Kenapa kamu gak cerita dari awal, Dwi, kalau emang kamu masih ada perasaan sama Bang Anto? Aku juga bisa ngelepas Bang Anto. Aku juga nggak mungkin tega ngeliat teman aku mendem perasaannya sendiri dan nahan cemburu ngeliat temennya Enggak, sama tapi- orang yang dia suka, Dwi. Aku juga nggak mungkin tega ngeliat temen aku nahan cemburu ngeliat temennya sama orang yang dia cinta, Dwi. tapi aku kan tahu kamu lagi ngejalin hubungan sama Mas Aziz. Jadinya aku nggak enak banget. Tapi Dwi, harusnya kamu juga nggak kayak gini. Harusnya kamu jujur sama aku. Iya, itu salahnya aku, tapi maafin Harusnya aku. kamu udah jujur sama aku, Dwi. Kalau kamu emang masih ada perasaan sama Bang Tapi Anto. posisinya aku juga bingung sekarang. Justru aku sekarang kayak ngerasa jahat sama kamu, Dwi. Enggak. Aku yang ngerasa bersalah banget sama kamu, Cantika. Karena sama ini aku udah bohongin kamu. Tapi Dwi, kayak aku juga ngerasa bersalah sama kamu sekarang. Kamu ternyata masih mendem perasaan sama Bang Anto. Tapi aku terhalang sama sesuatu. Jadinya Apa? posisiku benar-benar bingung sekali. Apa? Kamu terhalang karena apa? Kenapa kamu gak pernah cerita sama aku? Aku temen kamu loh. Ya, sekarang ini sebenarnya aku masih punya perasaan sama Mas Aziz. Tapi aku dijodohin sama orang tuaku. Jadinya berarti mau itu nggak alasan mau. kalian Jadinya pisah. aku nggak mau aku harus nerima perjodohan dari kedua orang tuaku. Kenapa kamu pernah cerita sama aku, Dwi, masalah ini? Kayak Gimana aku aku jadi mau temen cerita? kamu kayak aku jadi temen kamu tuh kayak nggak ada gunanya. Aku bingung mau cerita. Sedangkan kamu kan masih ngejalanin hubungan sama Mas Aziz. Tapi masalah perjodohan itu kamu nggak pernah cerita sama aku. Bener-bener aku bener-bener pusing. Sebenarnya aku nggak tahu arahnya mau kemana. Tapi sekarang aku jadi bingung, Dwi. Kamu masih ada perasaan sama Bang Anto, begitupun aku Enggak, juga. Aku ada perasaan sama Bang Anto. Kamu emang rela lihat aku sama Bang Anto? Aku udah milih sekarang. Aku milih buat dijodohin. Karena mau nggak mau, aku harus terima perjodohan dari kedua orang tuaku. Kamu jalanin aja hubungan sama Mas Aziz dengan baik. Tapi kamu beneran gak apa-apa kalau aku Enggak, ngejalin hubungan sama enggak. Bang Anto? Jujur Dwi, aku Percaya tega sama aku, kamu. percaya sama aku. Mas Aziz itu orangnya baik banget. Kamu nggak boleh tolak perasaannya dia. Sama ini dia udah baik sama kamu. Udah perhatian sama kamu. Kamu juga kan sayang sama Mas Aziz. Tapi aku gak mungkin tega ngeliat Enggak. teman aku. Enggak, kamu nggak usah pikirin aku. Aku udah nerima perjodohan ini. Kayaknya minggu depan aku bakalan pulang ke Sumbawa buat ngomongin lagi tentang perjodohan ini ya. Aku titip Mas Aziz ke kamu ya. Dia orang baik. Dia orang baik. Aku yakin Mas Aziz bisa bahagiain Cantika. Ya, Tapi kamu beneran gak apa-apa? nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Setidaknya aku sekarang udah lega, udah jujur semuanya ke kamu. Aku udah jujur. Biar nggak ada Jujur, masalah-masalah lagi. Biar kita itu Tega sama kamu, Dwi. nggak usah mikirin aku. Sekarang aku titip Mas Aziz ke kamu ya, terima dia orang baik banget. Aku nggak ada hubungan lagi sama Mas Aziz sekarang. Dia juga udah nyampein ke aku kalau perasaannya sekarang hanya buat Cantika ya. Aku titip Mas Aziz ya. Tapi aku sekarang bingung dia harus mulai dari mana. Sedangkan aku sama Bang Anto tuh dari kemarin hubungannya gak baik. Enggak, insya Allah karena kita udah berani jujur, hubungan kalian bakalan baik-baik. Bang Anto, kok abang ada di sini?
abang ada di sini. Iya tadi Oh kalian tadi sempat ketemu. sebelumnya kita udah ketemu buat omongin gimana caranya kita kasih tahu Cantika tentang semuanya biar masalah ini nggak berlarut-larut. Kamu udah jelasin semua. Aku udah jelasin semuanya ke Cantika. Kenapa Aku juga pakai udah minta maaf. acara nangis-nangisan segala sih? Aku sedih dengar ceritanya Dwi. Aku juga sedih dengar cerita kalian. Ternyata sama ini kalian berdua masih ada perasaan. Dwi juga gitu. Enggak, Mas Aziz. Aku minta kalian jujur sama aku. Ya, aku kan dari kemarin sudah jujur. Cuman aku mau ngasih tahu kamu Cantika. Aku mau jujur sama kamu saat kamu tenang seperti ini. Oke, berarti sekarang abang Anton jujur, abang masih ada perasaan atau enggak sama Dwi? aku udah sahabatan sama Dwi. Kita udah sahabatan lama, udah sahabatan baik, dan posisinya aku sedang menjalani perjodohan ini. Mau nggak mau Itu aku dia. harus terima. Jadinya Sekarang sudah Cantika dijodohkan. udah nggak usah khawatir lagi masalah aku sama Mas Aziz udah nggak ada apa-apa lagi. Jadinya Cantika udah nggak usah curiga-curigaan lagi ya. Tapi kamu jalan nggak apa-apa Dwi. Nggak usah mikirin aku nggak apa-apa. Yang penting hubungan kamu sama Mas Aziz bisa baik-baik. Abang gimana? Iya, sesuai dengan dijelaskan sama Dwi. Tapi Mas Aziz janji ya ke aku bisa jagain Cantika. Ya, aku dari dulu janji sama Dwi-nya buat jagain Cantika. Cuman situasinya seperti ini karena kita mungkin salahnya dari awal sembunyiin kerahasiaan ini, masalah ini sampai saat ini kan. Nah, mulai sekarang Cantika sudah tahu nih seperti apa kondisinya, situasinya sampai seperti sekarang ini. Kamu paham kan? Sekarang aku paham, benar-benar paham, dan juga aku mungkin bisa maklumi semuanya. Rasa kesal aku, rasa kecewa aku sama abang, sama Dwi, mungkin sekarang perlahan bisa aku maafkan. Dan aku juga bisa memaklumi situasi Dwi juga, karena Dwi dari awal nggak pernah cerita sama aku. Ya mudahan karena kejujuran ini hubungan kalian bisa lebih baik lagi ke depannya. Cantika udah yakinin Cantika Mas Aziz itu orang baik, begitupun Cantika udah lama banget juga temenan sama aku, dia orang yang baik. Jadinya aku titip Aku juga tahu Cantika. Cantika itu orangnya baik karena kamu dari awal aja sudah baik sama aku. Cuma situasinya dulu kan ya aku nggak tahu posisinya kalian seperti apa. Kalian kan teman kayak gitu aku nggak tahu, makanya kita sampai seperti ini sembunyi ketemu sama Dwi untuk merencanakan ya ini penjelasan ini biar Cantika tahu. Tapi sekarang udah Udah Clear kan? semua Cantika udah nggak marah-marah lagi ke aku, nggak marah-marah lagi ke Mas Aziz. Ya, Kayak aku maafin udah ya. mulai agak tenang sekarang. Aku udah bisa ngertiin situasi kalian berdua. Aku benar-benar minta maaf ke Cantika karena sama ini kita udah bohong. Ya nggak apa-apa. Aku juga terima kasih sama kamu karena selama ini kamu juga di balik kalian ngebohongin aku juga ada maksud baiknya juga. Ya karena masalahnya udah selesai, kalian mungkin ada yang perlu diomongin berdua. Diam aja Aku- Dwi, mau kemana? Aku Kamu diem tinggalin aja di aja sini. enggak apa-apa. Diam aja nggak apa-apa. Kita udah masalah aku sama Cantika udah selesai. Sekarang giliran kalian gimana kedepannya mau dilanjutin atau gimana? Mau balik. Ya aku mau balik aja ya. Mungkin Cantika Nggak juga ada hal yang mau diomongin ke Mas Aziz juga. Jadinya aku kasih kesempatan buat kalian berdua ya. Gak apa-apa ya? Oke, makasih ya Dwi. Udah nggak apa-apa kan? Semoga kamu dilancarkan juga perjodohannya. Amin. Ya udah baik-baik aja kan semuanya. Tugas aku udah selesai, udah sampein semuanya ke Cantika. Sekarang giliran kalian berdua. Nah, baiknya buat kalian berdua. Ya, aku pamit ya. Minta maaf ya.
Wi ya, udah repotin kamu Ya. sama ini. Kamu udah baik ke aku. Ya, aku juga minta maaf sama Cantika. Mungkin aku salah dari awalnya bohongin Cantika kayak gitu. Tapi sekarang udah jelas. Ya, aku mau kita jujur-jujuran lah di sini. Ya, Aku juga minta maaf sama Dwi karena aku udah tadi marah-marah sama Dwi. Ya apa? Ya udah aku pamit ya. nggak apa-apa Wi. Titip Cantika ya, jagain dia baik-baik. Siap Wi, siap aku jaga kok. Oh gitu aku Kamu baik-baik ya? pamit duluan ya. Gak Apa-apa. apa-apa ya, aku tinggal ya. Atau aku antar sampai pagi? Enggak apa-apa, aku sendiri aja ya. Makasih Wi ya. Iya. Hati ya. Ya, dadah duluan ya. Makasih ya Dwi. Oh iya, aku mau balikin ini lagi sama abang. Balikin apa? Baju sama stiker yang aku kasih. Abang terima lagi ya, please. Please. Iya, nggak apa-apa sih, cuman Nah, aku berharap abang mau terima lagi, dan aku juga mau minta maaf sama abang kemarin sempat marah-marah. Jujur aku masih kecewa banget sama abang. Masih banyak hal yang belum abang ceritain ke aku, tapi udah diceritain sama Dwi. kalau dicerita dia semuanya Udah sampai mana? identitas abang, hubungan abang, udah semuanya diceritain. Jadi aku sekarang ya udah, aku cuma bisa ngertiin situasi. Aku juga tahu maksud abang ngelakuin itu. Jadi aku minta tolong abang terima ini lagi, kita baikan, kita mulai dari awal lagi. Berarti kamu masih mau dengar selawat dari aku? Aku pengen ngedenger selawatan dari abang tiap hari, tiap kita ketemu. Tapi aku mau nanya sesuatu sama kamu. Apa? Aku juga penasaran. Aku belum tahu kamu itu siapa. Aku mau kamu jujur ke aku. Jujur perihal apa lagi? Aku udah jujur Iya. semuanya sama abang. Iya jujur, kamu tuh kerja di mana? Apakah masih kuliah? Apa udah selesai? Gitu. Karena aku taunya di teman kamu, Dwi, kamu masih kuliah. Aku sebenarnya, tapi sebelum aku cerita, aku minta abang selawatan dulu. Selawat dulu. Iya, aku pengen denger abang selawatan. Kan udah beberapa hari terakhir ini kita nggak pernah ketemu, terus aku juga jarang banget denger selawat abang sekarang. Jadi aku minta selawatan dulu, baru aku ceritain semuanya. Tapi jujur ya, semuanya. Iya, aku jujur, aku ceritain semuanya sama abang. Selawat dulu. Oh. Tapi aku bersyukur malam ini aku agak plong karena Dwi sudah bantu aku buat ngomong ke kamu. Harusnya aku marah sih, kenapa harus Marah Dwi yang kenapa lagi? cerita ke aku, kenapa nggak abang yang Iya. jujur Aku dari mau ngomong, awal. aku mau ngomong sendiri tapi tadi ada sesuatu gitu, makanya aku Sesuatu tinggal apa? Dwi. Iya. Abang nggak ngasih tahu kalau abang ada di sini, padahal tadi rencananya aku mau ketemu abang sebelum ketemu Dwi. Kalau seandainya aku kasih tahu aku ada di sini, kamu bakalan nggak kesini, makanya aku Enggak, aku emang udah ada rencana mau ketemu abang. gitu. Kita aku selawat aja. Salawatnya jangan yang sedih-sedih ya. Apa ya? Ya nggak sedih. Berarti Kasihan ini
juga speakernya udah lama nggak dipakai buat selawatan Iya. karena Oke. pemiliknya lagi marah. Aku minta maaf ya. Kemarin aku ninggalin kamu. Oke. Ya. Sekarang salawatan dulu baru aku maafin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أكبر يا مختار أنت العمين أنت العمين ربي خلقت طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أكبر يا مختار أنت العمين أنت العمين Kenapa liatin aku lagi fokus dengerin selawat. Ya aku senang aja lihat senyumnya Cantika. لما ارتقى البيت المأمور صلى إمام صلى إمام لما ركبوا minta restu kepada orang tuamu jangan ragu dan jangan malu pilih Anto jadi pasanganmu ربي خلقت طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أكبر يا مختار أنت العمين أنت العمين. Gimana? Udah siap lamar? Allah, alhamdulillah kok senang banget malam ini ya. لما ركبوا
العليم أنت العليم. Gimana? Udah siap dilamar? Tapi aku mintanya sekarang kamu jujur sama aku. Aku jujur dari diri aku yang dibilang mahasiswa sama Dwi. Iya. Oke. Sebenarnya aku tuh bener kata Dwi, aku emang masih mahasiswa, tapi sekarang ini aku lagi lanjut S2 karena aku mau ngejar profesi. Sebenarnya aku tuh masih jadi perawat biasa di rumah sakit, tapi untuk naik jabatan sebagai kepala puskesmas untuk ditempatkan di puskesmas di desa aku tuh aku harus lanjut S2 kuliah. Kuliahnya di sini berarti. Aku kuliahnya di Bali. Bali. Makanya besok ini aku harus ke Bali buat praktik. Pas lagi aku senang-senangnya kamu malah mau pergi. Ya mau gimana? Kita juga Kapan mau kemarin pergi? Perginya kapan? aku perginya besok malam. Secepat itu. Iya. Sebenarnya aku juga sedih kenapa pas kita baru baikan gini aku harus pergi. Tapi mau gimana? Kemarin-kemarin juga kita masih mikirin ego sendiri. Alhasil kita nggak ketemu-temu. Dan ketemunya pas aku mau pergi. Aku sabar aja sih kalau begini modelnya. Ya mungkin cobaan buat aku juga, buat kesabaranku juga. Ya alhasil begini, aku bisa ketemu Cantika lagi walaupun Cantika akan pergi. Tapi kita masih bisa PC kok, masih bisa chatan. Terus? Tapi abang jangan sampai ngehubungin aku ya, kan berarti aku pergi abang lupain aku. Ya nggak mungkin lah aku lupain kamu Cantika. Ini barang-barangmu sudah aku bawa lagi. Janji Aku ya, pakai jangan lagi. dibalikin lagi. Iya. Aku minta maaf ya. Aku ngerasa bersalah banget kemarin itu ninggalin kamu. Tapi dengan cara itu Cantika bisa introspeksi diri. Jangan terlalu ego menghadapi masalah. Kalau ada masalah ya lebih tenang gitu. Aku nggak mau juga, aku nggak suka kalau Cantika keras kayak kemarin. Aku maunya Cantika yang dulu sejak awal kita ketemu baik, lembut. Itu yang aku mau. Ya, tapi abang juga harus mikir kenapa Cantika sampai kayak gitu. Cantika yang awalnya lembut Oke, jadi oke. tiba-tiba naikin nada bicara kemarin. Tapi Cantika ngerasa emang itu nggak baik. Cantika nggak mau ngelakuin hal itu lagi, nggak mau marah-marah nggak jelas, nggak mau ngomong nada tinggi lagi karena memang Cantika nggak bisa ngedenger suara yang tinggi, nada tinggi tuh nggak bisa. Ya mudah-mudahan ya dengan kita sudah saling terbuka kayak gini kita bisa saling memahami antara satu sama yang lain. Aku maunya baik-baik aja sama Cantika gitu, dan aku juga mau Cantika jadi pasanganku. Kayaknya balik lagi aku dengan jawabanku sebelumnya. Tapi untuk sekarang aku coba untuk perlahan buat mulai nerima untuk memulai hubungan lagi sama orang. Tapi untuk sekarang aku belum bisa jawab ya. Tapi pelan-pelan aku usahain. Aku tunggu kok. Yang pasti sekarang ini kamu sudah tahu aku kayak gimana, siapa aku. Ya mudah-mudahan dengan
semuanya sudah jelas, Cantika bisa berpikir buat keinginan aku. Aku tinggal tunggu aja Cantika. Terserah Cantika nanti hasilnya kayak gimana aku terima. Itu tergantung Cantika. Tapi aku masih boleh kesel nggak sih? Tapi Janganlah, aku nggak mau Aku- kesel lagi. kesel banget sama abang. Kenapa nggak ceritain dari awal identitas abang? Kenapa harus nyamar jadi tukang bakso? Ya kan situasinya seperti itu. Waktu itu aku ngelihat kamu baik orangnya, terus aku nggak mau. Tahu lah sekarang wanita itu kebanyakan nggak suka sama polisi kayak gitu. Aku nggak tahu juga kenapa. Aku takut aja gitu. Makanya aku minta tolong sama Dwi, jangan kamu kasih tahu Cantika bahwa aku itu seorang polisi. Ya beginilah jadinya. Tapi bagaimana kalau aku beneran nggak suka sama polisi? Ya itu kembali lagi kamu. Kalau kamu emang nggak suka sama polisi, ya aku sabar. Ya aku bercanda. Tidak semua polisi seperti itu kan. Tapi Ya paling bisa bilang orang-orang pola 8% semua polisi gitu. tuh kan. Tapi ya abang, aku Negatif lagi. percaya kok sama abang. Nggak semua aparat itu jelek sifatnya, tapi semoga abang nggak jadi bagian aparat yang jelek itu ya sifatnya. Amin. Semoga bukan halode yang gila sama perempuan. Emang pernah di halodein gitu sampai tahu ceritanya seperti itu. Sebenarnya dulu aku juga pernah deket sama polisi, tapi ya ternyata yang aku temuin halode ini yang gila perempuan. Jadi aku harap abang juga bukan tipe halode yang kayak gitu. Mudah-mudahan. Kok mudah-mudahan? Iya, maksud aku mudah-mudahan aku tidak seperti itu orangnya. Emang kamu nggak diceritain sama Dwi tentang aku? Tadi Dwi udah cerita semuanya, dia ceritain abang gimana orangnya, udah diceritain semuanya. Semoga apa yang diceritain ke Dwi sama aku tuh semoga semuanya benar ya. Oke lah. Kalau dia sudah cerita, aku nggak perlu cerita lagi. Sekarang aku harap kita tetap baik-baik aja ya bang, karena aku juga kemarin rasanya kayak nggak tenang kalau kita berantem terus. Ya aku juga nggak suka. Aku harap juga bang udah nggak ada yang dibohongin lagi sama aku. Sudah semuanya kalau nggak ada yang diomongin lagi. Mau sampai kapan di sini? Kayaknya bentar lagi balik deh. Udah mau jam 11. Takutnya aku dicariin sama temen aku, ada temen lagi nginep di kos. Ya udah kamu balik aja ya. Abang gimana? Kamu istirahat aja. Aku balik juga. Oh, ya udah ya. Barengan aja. Barengan. Benar. Pakai motor, pakai mobil. Sini. Aku naik taksi tadi Oh, karena naik taksi. buru-buru. Tapi aku bawa nih ya. Iya. Ikhlas. Kenapa nanya lagi? Siapa tahu terpaksa. Udah, yuk. Balik ya. Aku juga udah pesen taksi. Tapi kamu hati-hati ya nanti. Berarti besok jam berapa baliknya? Ke Bali ya? Aku ke Bali besok sekitar jam sore sih kayaknya. Kalau bisa aku yang anter ya. Kayaknya aku diantar sama supir aja besok. Abang juga kan kerja pasti sorenya. Iya. Ya udah, besok kita. Ya udah, yuk.